Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, hari ini kita akan bicara tentang konsep manusia. Materi ini akan terbagi dalam beberapa video ya, konsep manusia dan berbagai aturan dalam hidupnya. Kita bicara dulu tentang konsep manusianya. Bismillah. Hakikat manusia itu ya, sini saya sampaikan terdiri dari unsur tubuh dan jiwa, unsur materi dan non-materi. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena dia diberi akal, perasaan, dan kehendak. Hewan itu dia punya kehendak, pengen makan, dia pengen menghasilkan keturunan. Namun dia tidak diberi akal. Akal itu sumber berpikir, menghasilkan ilmu pengetahuan. Manusia dan kebutuhannya. Manusia punya macam-macam kebutuhan, karena dia punya unsur yang berbeda tadi. Nanti akan kita lebih jelaskan bahwa punya kebutuhan ekonomi, misalnya kebutuhan tentang pakaian, makanan, rumah, dan sebagainya. Tapi juga punya kebutuhan psikis, jiwanya, sifatnya imaterial. Jika yang ekonomi tadi sifatnya material, yang psikis ini lebih ke arah imaterial. Dia butuh agama, dia butuh pendidikan, dia butuh hiburan. Ada orang punya banyak hal materi, tapi dia merasa hatinya tidak nyaman, tidak tentram. Itu berarti dia belum tercukupi kebutuhan psikisnya. Ada juga kebutuhan biologis, ya. Lalu juga ada kebutuhan pekerjaan. Memang masih banyak kebutuhan yang lainnya, rinciannya kalau kita mau merincinya. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan di sini, bahwa manusia itu punya banyak kebutuhan dalam kehidupannya. Sokrates misalnya mendekati manusia sebagai individu, sementara Plato ya melihat manusia dari sudut pandangan kehidupan sosial dan politiknya. Ya, sudut pandang yang berbeda ini menghasilkan konsep tentang manusia yang tentu punya perbedaan. Ya. Manusia adalah makhluk yang historis, namanya dia melihat dari sudut pandang yang lain. Comte misalnya mengatakan bahwa mengenal diri adalah mengenal sejarah. Manusia tidak cukup apabila hanya dilihat dari sudut fisika, kimia, dan biologi saja. Lalu ada juga yang mengatakan manusia tidak dapat didefinisikan di sini berdasarkan sifat metafisik dan fisiknya. Ciri utama manusia terletak pada karyanya, sehingga kalau tidak ada karyanya itu, tidak ada hasil produknya itu, maka dia tidak bisa dinilai. Ada yang menilai begitu. Saya ingin menunjukkan di sini bahwa ada sudut pandang yang beragam menilai dari pada manusia. Ketika kita memilih sudut pandang sesuatu, itu berimplikasi pada banyak hal. Kalau kita berimplikasi manusia hanya urusan fisik saja, maka nilai kapitalis itu akan sangat muncul menjadi besar. Kenapa? Karena hidup hanya sekali, untuk di sini saja, maka kita akan keluarkan semua apapun untuk hidup di dunia. Beda dengan orang yang menilai sudut pandang yang lain. Aristoteles menilai hakikat manusia adalah hewan yang berpikir. Bukan sebenarnya, lebih tepatnya makhluk hidup yang berpikir, hayawan. Ada yang mengartikannya dia hewan. Lalu sosiolog misalnya ada yang melihat hakikat manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri. Ia melihatnya dalam konteks sosial, manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Ada ilmuwan dalam bidang etika, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Jadi berangkat dari makhluk yang bertanggung jawab itu, dia punya tanggung jawab terhadap macam-macam. Tanggung jawab moral pada dirinya sendiri, bertanggung jawab pada masyarakatnya, bertanggung jawab pada Tuhannya.
bermacam-macam ya. Lalu ada yang melihat dari sudut pandang evolusi perkembangan. Manusia berjuang untuk hidup. Yang kuat yang akan bertahan, yang sesuai lah yang akan bertahan, yang bisa menyesuaikan dirinya dengan segala sesuatu, itulah yang akan bertahan. Hakikat hidup adalah perjuangan untuk dirinya sendiri, suku bangsanya, dengan mengabaikan bahkan menindas bangsa lain. Ini pernah terjadi apa? Ketika orang rasis merasa, harus aku yang jaya, harus aku itu, sehingga dia menindas bangsa lain, dia menjajah bangsa lain, dia memperbudak kelompok manusia yang lain. Terjadi itu dalam sejarah perjalanan manusia. Lalu juga orang yang berpandangan materialisme, dia berpandang tentang yang materialis saja, dia tidak menerima yang sifatnya metafisik, yang sifatnya imaterial, tidak bisa dipaksakan. Tidak bicara tentang agama, dia bicara tentang manusia, dia punya kebutuhan. Dia bicara tentang akhlak ekonomis, kerja dan produksi. Maka kalau kita bicara cerita teman-teman materialis itu, ini bukan materialistik ya, material, paham materialis itu, maka sering kita nanti bicara tentang ekonomi itu, manusia sebagai unsur produksi itu. Nanti kan ada perjuangan kaum buruh melawan pemilik modal dan sebagainya. Mari kita tengok sejenak ini sebagai nilai yang ingin diajarkan dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Berwawasan, berkarakter, berwawasan, berkemajuan. Salah satu yang dikembangkan adalah nilai-nilai Islam. Tidak teruntuk saja kepada yang beragama Islam, tapi juga yang non-Muslim bisa menggali nilai-nilai yang baik dan minimal memahami apa sudut pandang manusia menurut agama Islam, agar tidak salah paham, tidak salah jalan juga, tidak salah nilai. Bisa jadi kita dalam hidup ini sering tidak berlaku tepat itu karena kita kurang paham. Muslim tidak memahami non-Muslim, non-Muslim juga kurang memahami Muslim. Misalnya begitu, itu ujungnya. Namun kalau kita bisa memahami, kita paham, kita punya persamaan, kita punya perbedaan, kita punya hal-hal yang bisa diangkat untuk diperjuangkan bersama. Itulah salah satunya yang dulu pendiri bangsa ini mengatakan kita Bhinneka Tunggal Ika, kita sadar akan perbedaan. Kita tidak ingin menyamakan semuanya. Tidak ingin menyamakan semuanya ini menjadi satu suku, satu agama, satu kelompok, tidak. Tapi kita ingin menyatukannya dalam bingkai kenegaraan. Siap. Saya akan menyampaikan konsep manusia dalam Islam. Manusia menurut Al-Quran itu diciptakan dari gumpalan tanah, dari tanah ya, juga dari ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cipta manusia. Jadi dia punya unsur yang berbeda, bukan hanya unsur materi, tapi juga yang sifat materi. Mohon maaf, saya agak batuk. Bahan penciptaan manusia itu ada unsur materi. Namun jika hanya mengikut ini sifatnya, di sini ada yang menyebutnya manusia rendahan. Dalam artian saya mengatakan, kalau hanya mengikuti unsur duniawi gitu, maka dia tidak akan menjadi manusia mulia. Manusia tetap menggunakan unsur dunianya. Tapi kalau itu yang menjadi totalitas, dia akan rendah. Dalam sudut pandang Islam, dia rendah. Kenapa? Memperturutkan hanya urusan dunianya. Lalu disampaikan ada unsur non-materi, ada unsur ruh, yang itu menjadikan manusia mulia. Namun unsurnya itu berpadu sehingga berbentuk manusia. Itulah yang nanti kita akan sampaikan di sini. Dia punya potensi, ada kerjanya. Misalnya ini kerja hati.
yang memperturutkan dorongan dari fisik dan ruh, menentukan pilihan tindakan, mana baik yang benar, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang memang menjadi pokok kebutuhan, mana yang menjadi rasa ingin memiliki saya. Mendorong semua indera, walaupun salah ketik, melakukan tindakan-tindakan. Sifat hati ini ada sifat hati yang sehat, maka dia akan mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhiratnya. Dalam Islam itu ada urusan di dunia nanti akan berdampak pada akhirat. Dunia ini tempat dia diuji untuk nanti mendapatkan hasil di akhiratnya. Jiwa yang sehat, dia akan mampu baik di dunia dan baik nanti hasilnya juga di akhirat. Yang sakit, dia mulai bermasalah. Kalau yang mati, dia hilang urusannya. Yang merasakan hanya urusan dunia saja. Nah, yang membuat hati itu sakit dan mati menurut Islam adalah dosa dan maksiatnya. Makin banyak ia berbuat dosa, maka makin sakit hingga mendekati mati hatinya. Maka kita temukan ada orang-orang yang mudah berbuat keburukan. Ada orang-orang yang korupsi itu tahu dengan sangat sadar, dia tahu kalau korupsi itu buruk, tapi ia lakukan. Kenapa? Hatinya yang sedang bermasalah, hatinya yang sedang sakit. Saya ditekankan dalam mata kuliah ini, bagaimana kita menghidupkan hati nuraninya. Dan hati nurani itu tidak akan bisa hidup kalau kita banyak berlaku keburukan. Biasa berkumpul dengan keburukan. Biasa cuek terhadap keburukan. Lalu kita juga punya kerja akal. Ada akal intelijen, ada emosional, ada spiritual. Saya tidak akan jelaskan semua ya. Waktunya memang kita cukupkan terbatas. Kerja nafs, jiwa, ya. Berinisiatif, berkeinginan, berimajinasi. Pada dasarnya netral, dia punya potensi positif, juga punya potensi negatif. Maka hakikat manusia menurut Islam itu dia punya tugasnya sebagai ciptaan, dia diciptakan sebagai ahsan takwim, ya. Sebaik-baik ciptaan, sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, ia menjalankan tugas khalifahannya itu apa? Membangun dan mengelola dunia ini sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kehendak dirinya. Yang merasa bahwa apa yang diberikan di dunia ini adalah titipan, amanah dari Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Sebagai hambanya Allah, dia manusia itu dituntut untuk mengabdi kepadanya. Maka ada ibadah, maka ada kebutuhan manusia itu untuk beribadah. Maka hadirin sekalian, rekan mahasiswa, ada potensi dari manusia itu, potensi kebaikan, ada potensi juga keburukan. Unsur tanah tadi, unsur dunia itu menarik dia secara kencang untuk menuruti hawa nafsunya, yang kalau ini dituruti terus-terusan, maka potensi yang malah muncul potensi negatif. Serakah, dikasih harta sekian, minta lagi, dia korupsi sekian, dikorupsi lagi. Kalau dia mendekati unsur ruhnya, dia ingat tentang mana tempat kembalinya, apa urusannya di dunia ini, bagaimana dia kewajibannya, tugas-tugasnya di dunia ini, maka ia akan mengeluarkan potensi-potensi positifnya. Lalu seperti yang disampaikan, manusia itu tidak hidup sendiri. Ia
memiliki kontak antar manusia. Dia tidak hidup sendiri. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ya, maka misalnya kita tengok dulu apa yang dikatakan Aristoteles itu, manusia adalah zoon politikon. Man is a social and political being. Manusia itu makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi, dia berkumpul. Sehingga inilah yang nanti menimbulkan yang kita sebut dengan kaidah-kaidah, norma-norma. Agar apa? Agar tertib. Maka berkaitan dengan norma ini, saya akan menjelaskan dalam video selanjutnya. Cukup pada pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan nanti kalau tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tulisan, sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.